Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Noval dengan NIM 2015-1031-006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester kelas Bahasa Indonesia 69 dengan membawakan sebuah artikel yang berjudul Permasalahan Lahan Pertanian di Kabupaten Bekasi. Baik, selanjutnya ini pendahuluan. Latar belakang yang saya ambil yaitu pada wilayah Kabupaten Bekasi ini memiliki potensi dalam bidang pertanian. Lahan pada Kabupaten Bekasi ini memiliki kurang lebih 48.000 hektar dari 23 kecamatan. Selanjutnya yakni jumlah penduduk. Pada wilayah Kabupaten Bekasi ini seiring dengan waktu maka peningkatan populasi juga semakin meningkat. Dengan populasi semakin meningkat, apa yang diperlukan itu menginginkan kebutuhan lahan, sehingga lahan pertanian dianggap hanya memberikan material yang kecil dibandingkan dengan sektor industri, permukiman, dan jasa lainnya. Yang ketiga yaitu ketahanan pangan. Dengan populasi yang tersebut yang semakin meningkat, perlunya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan pangan, pastinya membutuhkan lahan yang sangat luas. Lanjut ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni permasalahan penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Yang pertama yakni letak yang strategis. Dengan letak strategis pada wilayah Kabupaten Bekasi karena berdekatan dengan ibu kota negara yaitu Jakarta. Lahan pertanian di daerah ini itu dialihfungsikan sebagai perkembangan dan pembangunan industri, di mana sektor industri ini menginginkan letak yang strategis terutama dalam hal transportasi. Yang kedua yaitu demi meningkatkan perekonomian suatu daerah. Dengan pembangunan industrialisasi ini diharapkan pada setiap daerah itu meningkatkan perekonomian untuk menjadi maju. Tetapi dengan peningkatan tersebut banyaknya industri yang tidak memperhatikan terhadap lingkungan. Itu. Yang ketiga, ini pembangunan perumahan. Dalam pembangunan perumahan ini banyak lahan yang itu dikelola dan dikembangkan oleh investor atau masyarakat. Yang terakhir yaitu sangat berdampak negatif terhadap ketahanan pangan. Pastinya yang kita lihat dengan berkurangnya lahan itu dapat untuk produksi padi dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat, seperti itu. Jadi dengan berkurangnya lahan dapat menurunkan produksi padi tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni faktor-faktor yang dapat mempengaruhi alih fungsi lahan. Yang pertama yakni faktor usia. Mayoritas para petani di Indonesia ini sudah lanjut usia, sehingga banyaknya anak-anak yang tidak lagi mengikuti jejak orang tuanya dan serta tidak bekerja di dalam sektor pertanian. Maka dari itu tidak ada yang melanjutkan kembali karena mayoritas para petani itu sudah lanjut usia. Yang kedua yakni luas lahan. Luas lahan itu berkaitan terhadap produksi suatu pendapatan para petani. Jikalau luas lahan itu sangat luas, maka pendapatan juga semakin gede, semakin besar. Sedangkan jika luas lahan yang semakin kecil, itu output yang diterima itu kecil juga, seperti itu. Yang ketiga yakni lama pendidikan. Dalam Indonesia ini para petani itu mayoritas masih bertaraf minim tentang hal pendidikan. Jikalau dengan lama pendidikan itu pastinya tidak mau mengalihkan fungsi lahan karena pertanian itu sangat penting untuk kedepannya.
Ya, yang ketiga yaitu pengalaman dalam bertani. Nah, pengalaman itu sangat penting ya, terhadap proses produksi pertanian. Nah, dengan pengalaman bertani lebih lama, seringkali memiliki pengetahuan profesional yang lebih tinggi di bidang pertanian tersebut. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni kebijakan terhadap permasalahan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Ya, dari setiap permasalahan pasti perlunya adanya kebijakan yang ada di suatu wilayah tersebut. Jadi yang sudah tertera dalam SK Menteri ATR atau BPN nomor 686 garing SK strip PG.03.03 garing ke 12 garing 2019 yang memaparkan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki luas baku sawah sebesar 57.511 hektar. Nah, dengan luas tersebut, maka perlunya suatu penanganan khusus terhadap produktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Dan menurut Isyanto tahun 2018, produksi padi di Kabupaten Bekasi secara bertahap ditargetkan meningkat menjadi 672.605 ton di tahun 2023. Dengan kebijakan tersebut, pertanian di wilayah Kabupaten Bekasi ini untuk menciptakan pertanian berkelanjutan, baik dari segi lingkungan, budaya, maupun kehidupan masyarakat pada wilayah Kabupaten Bekasi. Ya, lanjut pembahasan selanjutnya, yakni solusi permasalahan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Ya, solusinya itu dapat diupayakan. Yang pertama yakni memperkecil peluang. Dengan memperkecil peluang ini dapat dilakukan memerhatikan varietas yang unggul dalam setiap produktivitas pertanian. Dan selanjutnya, upaya selanjutnya itu dapat dengan pengendalian terhadap setiap kegiatan alih fungsi lahan dengan cara penegasan terhadap pengendalian kegiatan alih fungsi ini supaya meminimalisir alih fungsi dari pertanian untuk keperluan industri atau pemukiman. Yakni yang terakhir yaitu menanggulangi atau menetralisasi dampak negatif. Dilakukan dapat dengan cara program KB atau keluarga bencana, yaitu membantu menghambat laju pertumbuhan penduduk. Ya, terus dapat pula dengan cara mengembangkan pajak progresif supaya lahan non pertanian itu untuk meminimalisir permintaan lahan yang tidak efisien. Dan yang terakhir itu menerapkan prinsip hemat lahan. Jadi benar-benar memaksimalkan potensi lahan yang tersedia. Ya. Yang terakhir yakni kesimpulan. Ya, yang terakhir dari semua pembahasan yang terbakan yang saya bahas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dengan adanya kebijakan dan solusi tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan ini dalam wilayah Kabupaten Bekasi untuk menciptakan produktivitas yang unggul demi mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian. Oke, baik. Terima kasih dari penjelasan artikel saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.